Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Kembali lagi di channelnya Siti Lailatul Hasanah. Oke teman-teman, hari ini ada yang berbeda. Biasanya saya selalu sendirian, tapi hari ini saya ditemenin sama dua cowok-cowok kece nih. Seperti yang sudah ada di Instagram kemarin, sudah ngisi question box juga beberapa teman-teman. Jadi sekarang saya udah sama Kak Ilham dan Kak Dimas. Halo Kak Ilham, Kak Dimas. Ya, halo Mbak. Oke, kompak banget nih kayaknya. Iya Mbak. Oke. Mungkin ada teman-teman yang belum tahu nih antara Kak Dimas sama Kak Ilham, yang mana yang Kak Dimas, yang mana Kak Ilham nih? Ini Kak Ilham Mbak. Bohong ya, Kak Ilham yang pakai baju putih, Kak Dimas yang pakai baju putih juga. Iya. Perkenalkan nama saya Muhammad Ilham Fiansyah, biasa dipanggil Ilham dari Prodi Depat Akuntansi Sektor. Oh, udah bisa ngomong gitu sekarang, luar biasa. Oke. Saya Dimas Eka Saputra dari Prodi Depat Akuntansi Sektor Publik. Oke, sekarang lagi ini ya, lagi dinamika ya Kak ya? Iya Mbak. Oke, besok hari terakhir ya? Iya, besok hari terakhir dari dinamika. Gimana rasanya dinamika? Apalagi Kak Ilham nih, Kak Ilham udah pernah ngerasain PKKMB ya kalau di PTN yang sebelumnya. Iya. Itu gimana sih bedanya rasanya antara PKKMB sama dinamika? Oh ya, seru ya Dimas ya? Seru Mbak. Kalau dari Dimas, karena sama-sama online ya Mbak PKK-nya, jadi mungkin nggak ada perbedaan yang signifikan dari PTN maupun di STAN Mbak. Oke, iya. Karena kalian lebih banyak dengerin materi ya kalau online ya? Iya Mbak. Perkenalan sama dosen-dosen barunya juga ya? Iya, perkenalan kehidupan di kampus, gimana di asrama nanti juga. Apalagi Dimas, banyak Mbak. Kami lumayan, jadi lumayan keren-keren ya acara di dinamikanya, karena kayak sangat apa Dimas? Seru ya, asik ya mungkin ya, karena seru, Mbak. Ada kakak-kakaknya juga waktu di dinamika ya, kakak tingkatnya. Apa kalau nama kakak tingkatnya tuh panitianya Rakanita gitu-gitu ya? Iya, Raka sama Rakanita. Oke, iya. Oke, jadi kan sekarang udah jadi mahasiswa STAN nih teman-teman, Kak Ilham sama Kak Dimas. Jadi kalau yang saya baca di Instagram itu ya, yang tentang mahasiswa STAN, menyebutkan bahwa mahasiswa yang lulus di tahun 2021, lulus di STAN itu adalah mahasiswa spesial. Karena pertama karena di tahun 2020 tuh nggak buka. Terus di tahun 2021 tiba-tiba buka dengan sistem baru, kemudian banting setir banget ya, dari kuotanya ribuan, cuman sekarang tinggal 272. Dengan sistem tahapnya tuh banyak banget gitu. Jadi makanya disebut dengan generasi atau periode yang spesial gitu. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, gimana sih rasanya jadi mahasiswa STAN yang spesial? Terus juga kalau dari Bengkulu nih ya, kalian tuh kan mewakili 3 orang yang mewakili Provinsi Bengkulu ya. Gimana sih rasanya? Se-excited ataupun semenyenangkan ketika kalian ngebayangin dulu sebelum masuk, atau gimana? Atau biasa aja ternyata? Mungkin dari siapa dulu nih? Mau Ilham atau Dimas dulu? Bareng aja ya Mbak. Kalau dari Ilham sih senang dan bangga ya Mbak, bisa jadi perwakilan dari salah satu perwakilan dari Bengkulu. Ya kalau kayak ingat perjuangannya dari dulu ya, yang paling berasa tuh bukan senang lagi Mbak, kayak udah lega karena udah ya? Alhamdulillah udah kayak terbayarkan yang usaha yang dari dulu diperjuangin gitu Mbak. Oke. Kalau Dimas gimana? Kebanyakan kalau pas lagi berjuang tuh kan rasanya kayak enak banget ya kalau udah jadi mahasiswa STAN gitu, ngerasainnya udah, ngebayanginnya aja bisa foto di air mancur sebagai mahasiswa STAN itu udah seneng banget gitu. Nah pas waktu kalian udah ngerasain di situ tuh, apa seseneng itu atau ternyata lebih seneng, atau ternyata nggak seseneng itu juga gitu? Mungkin pasti lebih senang Mbak, karena melihat perjuangan
kalau Dimas selama 1 tahun ini Mbak belajar bareng sama teman-teman, mungkin bahkan belajar sampai malam. Jadi kalau mengingat perjuangan-perjuangan 1 tahun terakhir, ya mungkin cukup terbayar lunas ya, jadi perjuangannya yang susah payah itu full belajar. Iya, Mbak. Oke. Kalian pengen masuk STAN itu dari kapan sih? Kenapa kok kalian pengen masuk STAN? Mungkin dari Dimas dulu kalau mau jawab. Jadi sedikit cerita ya Mbak. Dimas tahu perguruan tinggi STAN ini dari teman Dimas kelas 11 tepatnya, di bangku SMA itu dia bercerita tentang perguruan tinggi kedinasan. Salah satunya adalah STAN. Nah, setelah mendengar cerita dari teman saya, Dimas lalu mengulik-ulik atau mencari informasi seputar perguruan tinggi kedinasan itu, termasuk juga STAN, dan perlahan-lahan mulai menumbuhkan rasa jatuh cinta terhadap STAN itu sendiri, Mbak. Jadi mungkin kalau alasan masuk STAN sendiri dari diri Dimas sendiri adalah mungkin karena udah jatuh cinta terhadap STAN itu sendiri, Mbak. Dan juga alhamdulillah orang tua Dimas support untuk Dimas masuk STAN ini karena dia bisa membantu ekonomi orang tua karena melihat biaya perkuliahannya itu ditanggung negara, terus prospek kerjanya setelah lulus dari PKN STAN ini langsung diangkat menjadi CPNS dan sebagainya. Kalau Kak Ilham? Oke. Jadi kalau Kak Dimas itu yang ngebuat jatuh cinta itu karena mungkin Dimas bisa jawab duluan, Mbak. Jadi Dimas mulai belajar SPMB PKN STAN itu dari Bimbel Science Society kemarin sempat adain tryout gitu kan, Mbak. Nah, itu adalah tryout pertama Dimas untuk coba tes perguruan tinggi kedinasan. Lalu setelah ada tryout itu diundang ke seminar, lalu di situ diceritakan berbagai-bagai macam-macam perguruan tinggi kedinasan, salah satunya adalah STAN, dan di situ Dimas membawa orang tua Dimas dan orang tua Dimas setuju untuk memasukkan Dimas ke bimbel, dan setelah keluar dari seminar tersebut langsung mendaftar ke bimbel tersebut dan mulai belajar di Bimbel Science Society, Mbak. Oke, berarti ini ya, kalau Dimas fokusnya 1 tahun selama kelas 3 berarti ya? Ya, Mbak. Oke. Kalau Ilham gimana, Ham? Kalau Ilham agak lebih lama dari Dimas, Mbak. Ilham ini tahun 2019 awal tesnya. Jadi ini udah tahun ketiga tapi tes yang kedua kan, karena 2020 nggak buka. Jadi awal belajarnya yaitu dari 2019 waktu Ilham kelas 3, belajar terus, tapi memang belum rezekinya tahun 2019, tahun 2020 juga itu STAN tutup, nggak buka penerimaan mahasiswa baru. Nah, alhamdulillah di 2021 ini STAN-nya buka dan Ilhamnya masih belajar juga, karena memang masih berkeinginan berkuliah di STAN, dan alhamdulillahnya lulus di tahun 2021. Oke. Sebenarnya sama ya mungkin Dimas sama Ilham, cuman beda waktu di lulusnya aja. Kalau untuk perencanaannya itu pas sama-sama di kelas 3 ya. Iya. Oke. Terus ini kan sebenarnya mungkin pertanyaan banyak orang gitu loh. Banyak yang udah belajar tapi masih gagal gitu. Terus nggak tahu sebenarnya indikator untuk bisa lulus di STAN itu apa sih gitu. Menurut kalian apa sih yang paling berpengaruh? Kalian tuh kan udah ngelewatin banyak perjuangan ya, apalagi Ilham yang udah dari tahun 2019. Itu kira-kira apa sih yang paling berpengaruh di perjuangan kalian? Apa tentang belajarnya atau tentang doa mungkin, kekuatan doa orang tua mungkin, kemudian atau lingkungan, atau mungkin bisa jadi mental mungkin gitu, karena di STAN ini luar biasa ngebuat mental down orang gitu kan. Itu. Jadi menurut kalian yang paling penting apa sih, atau kombinasi dari semuanya? Boleh diceritain? Kalau Ilham sendiri sih, Mbak, semuanya penting ya, Mbak ya. Dari mulai
mulai belajar, doa, mental, circle, itu kayak saling bantu satu sama lain gitu Mbak. Jadi nggak bisa ditinggalin salah satunya jadi harus fokus sama itu semua, sama indikator-indikator itu semua. Gitu sih kalau dari Mbak. Jadi emang semuanya harus dibalancekan ya. Iya Mbak. Oke, kalau Dimas sama juga. Iya Mbak, mungkin dari perbedaan dari teman-teman semua yang sempat les bareng Dimas Mbak, mungkin ada waktu yang Dimas lebihkan untuk belajar tentang SPMB Kenstan yang di luar jam bimbel dengan teman-teman Dimas. Jadi mungkin itu yang membantu Dimas bisa menjawab soal-soal Kenstan dan bisa sampai lulus tahun ini Mbak. Oke, coba Mbak ke Dimas deh, karena Dimas kan memang setahun tuh intensif banget ya. Kalau untuk Ilham ini karena di tahun ketiga pasti banyak ups and downs kayaknya, karena untuk persiapannya tahun 2019, 2021 juga beda gitu. Nah, kalau Dimas nih, untuk belajarnya tuh seberapa banyak sih waktu yang digunakan untuk belajar, atau gimana sih cara belajarnya? Kalau cara belajar Dimas sendiri karena masih kelas 3 SMA ya Mbak. Jadi kalau untuk hari Senin sampai Jumat, Dimas belajar untuk di sekolah, untuk UTBK dulu. Jadi Sabtu Minggu atau hari weekend, Dimas menyempatkan diri membuka-buka soal terkait SPMB Kenstan seperti itu Mbak. Oke, berarti dibagi waktunya ya. Tapi kebetulan kan hari Senin sampai hari Kamis ya, atau hari Jumat yang belajar untuk UTBK? Sampai hari Jumat. Kebetulan memang STAN menggunakan nilai UTBK itu untuk tes ya. Terus berarti ya, Sabtu minggunya itu untuk SKD Dimas ya? Iya Mbak. Oke. Kemarin itu kan sebelum ada peraturan terkait penggunaan nilai TPS, itu kan sempat ada tes TPA TBI itu kan Mbak. Oh iya. Jadi Dimas Sabtu Minggu itu Dimas belajar TPA TBI SKD, lalu kalau Senin sampai Jumat Dimas belajar UTBK untuk backup seperti itu Mbak, backup di perguruan tinggi negeri. Oke. Itu konsisten? Kan selama kalau dari pertama kelas 3 berarti ya kurang lebih 12 bulan lah ya. Itu konsisten nggak? Atau ada waktu-waktunya down gitu mungkin, Dimas? Untuk kalau konsisten itu Dimas udah effort untuk setiap hari membahas soal-soal terkait maupun UTBK ataupun SPMB Kenstan. Namun ada sedikit down mungkin kalau ada peraturan-peraturan tentang STAN yang berubah-ubah seperti itu Mbak. Jadi kadang itu sempat merasa males untuk lanjutin belajar karena peraturannya nggak pasti gitu kan Mbak. Oke. Itu ya sih, kalau misalnya peraturan nggak pasti kita jadi ngerasa, aduh ini yang mana duluan sih yang mau dipelajari gitu ya, ini yang benar yang mana gitu ya. Nah tapi permasalahan banyak orang itu biasanya Dimas, waktu pas keadaan on fire, biasanya kalau kita lagi termotivasi habis dengar cerita dari si A, si B gitu tentang impian-impian kita pasti ngerasa termotivasi banget untuk belajar. Tapi kan 12 bulan itu bukan waktu yang sebentar, pasti ada waktu-waktunya kayak ya udahlah agak santai dulu gitu misalnya. Pernah nggak Dimas ngerasa kayak gitu? Iya Mbak, pernah. Terus apa yang menjadi boosternya Dimas untuk selalu tetap belajar, untuk ngebalikin lagi dari downs itu menjadi up lagi? Dimas kalau di kelas itu Mbak punya circle pertemanan yang mungkin dibilang ambis untuk masuk ke perguruan tinggi Mbak, seperti itu. Jadi dengan Dimas yang mulai kendor belajarnya, Dimas melihat teman-teman Dimas sejauh mana udah berjuang, sejauh mana udah belajar. Jadi Dimas termotivasi kembali untuk belajar, untuk menyusul mereka seperti itu Mbak. Oke, itu circle di mana? Di kelas, di sekolah? Iya Mbak, di kelas 3 SMA. Di sekolah maksudnya ya, bukan di bimbel? Ya. Oke. Nah kalau Ilham gimana nih? Ilham kan tahun 2019 udah berjuang, tahun 2020 dipatahkan lagi tuh. Patahnya berkali-kali Ilham ya.
Nah, terus di lumayan. tahun 2000 di tahun 2021 ternyata dapat nilai yang luar biasa ya, yang buat Ilham jadi bisa lulus untuk masuk STAN gitu. Nah, itu gimana belajarnya, Ham? Apa dari tahun Kalau 2019 setelah nggak berhasil itu masih lanjut belajar terus sampai tahun 2021 atau gimana? oh ya, kalau boleh cerita kan Ilham kan memang dari 2019 ya Mbak ya. Kalau dibilang konsisten sama kayak cara Ilham belajar kayak 2019, kalau boleh jujur Ilham nggak kayak gitu Mbak. Jadi memang kan Ilham kan ada kesibukan sama kuliah juga, tapi walaupun Ilham ada sibuk sama kuliah, ada sibuk sama yang organisasi atau lain-lain, tapi Ilham masih ingat mimpi Ilham tuh masih ada yang belum tercapai gitu Mbak. Nah, selagi Ilham masih ada kesempatan untuk menggapai mimpi Ilham itu, ya Ilham nggak mau nyanyainnya Mbak, karena umur Ilham masih ada juga kan, maksudnya masih bisa ikut tes. Jadi selama kesempatan tuh masih ada ya Ilham ambil. Kalau dibilang konsisten ya nggak konsisten. Kalau 2019 dulu kan emang lumayan ambis ya Mbak belajarnya, karena kayak setiap hari itu sampai hampir setiap hari datang ke Science Society, ke tempat les kayak gitu. Cuman nggak datang tuh kalau misalnya emang SS-nya nggak buka aja. Iya Jadi mungkin itu yang buat basic Ilham kuat. Jadi walaupun udah 2020, udah 2021 kayak gini, walaupun Ilham belajarnya nggak sekencang yang dulu, tapi basic Ilham dari 2019 itu udah kuat. Jadi kenapa Ilham bisa kayak gitu? Karena cuma ya pas belajar lagi itu, ya Ilham mengulang apa yang pelajari di 2019 itu Mbak. Jadi mungkin itu yang bikin Ilham lumayan siap untuk tes tahun ini. Udah punya bekal dari tahun 2019 ya, karena sebenarnya juga nggak ada yang sia-sia dari belajar. Ya betul Mbak. Oke. Terus ya itu yang Ilham ingat terus sih dari kata-kata Mbak Ella. Terus ini nih, apa namanya? Kita kan tadi ngomongin cara belajar dan segala macam ya. Tapi ada hal yang lebih kuat di balik semua itu tuh pasti doa gitu ya. Kalau menurut kalian amalan atau doa atau apa gitu, ada nggak sih yang kalian ngerasa itu kayaknya di bagian itu tuh aku bisa dilurusin gitu? Ada nggak misalnya, atau kalian sering minta maaf sama orang tua, atau sering minta doa sama orang tua atau gimana gitu? Ya kalau dari Ilham sih, kalau ngomongin doa tuh Mbak ya sangat kuat ya Mbak ya, kekuatan dari doa tuh, karena Ilham aja waktu dapet nilai SKD yang lumayan besar itu Ilham kayak nggak nyangka, karena Ilham tahu sama kemampuan Ilham sendiri kan Mbak. Jadi pas ngeliat nilai segitu tuh kayak, wah ini pasti udah jalan Allah nih, nggak mungkin bisa segede ini kalau nggak karena bantuan Allah kayak gitu. Dan juga doa tuh Mbak kayak kalau bagi Ilham yang mungkin Ilham belajar terus menerus, tapi kadang tuh mental Ilham tuh masih kayak nggak kuat gitu Mbak. Nah di 2021 tuh kayak mental Ilham tuh lumayan siap lah untuk ngadepin SPMB itu Mbak. Jadi mungkin kalau dari Ilham itu sih Mbak, kayak pentingnya dari doa tuh. Oke, sering minta doa sama orang tua juga nggak? Wah, sering Mbak. Kalau doa sama orang tua tuh, kalau kata mama tuh udah nggak usah diminta lagi, udah tiap habis sholat udah didoain sama dia gitu. Iya, tapi Ilhamnya masih sering minta doanya nggak? Iya, Ilham minta terus. Kalau di setiap kadang Ilham lagi down kayak gitu kan Mbak, kayak lagi takut kayak gitu, Ilham pasti ngomong sama orang tua, sama mama khususnya kayak, "Ma tolong doain abang," gitu. Jawabannya pasti udah kayak gitu terus Mbak. Ya, iya pasti hampir semua orang tua kayak gitu ya jawabannya. Tapi sebenarnya misalnya ya kita bilang kayak gitu sama orang tua, kita tuh udah tahu pasti jawaban orang tua tuh kayak gitu. Tapi bukan berarti kita langsung ya udahlah besok lagi nggak usah bilang lagi untuk minta doa sama orang tua, nggak boleh kayak gitu ya. Karena bisa jadi tuh mungkin orang tua tuh doain kita tuh rutin setiap habis sholat, tapi pas ketika kita minta doa sama mereka, pas nggak lagi sholat juga didoain. Nah siapa tahu pas waktu itu mustajab ya kan? Iya. Oke, kalau dari Dimas gimana? Iya Dimas, kalau untuk doa atau sholat itu Dimas lumayan meningkatkan intensitasnya Mbak menjelang tes ini, karena Dimas sadar kalau tanpa doa berjuang saja tidak cukup Mbak. Jadi
mulai kelas 3 Dimas udah istiqomah, mulai ngaji, sholat, doa, sama minta maaf, seperti itu Mbak. Oke. Tapi itu berlanjut juga kan Dimas, bukan cuman pas waktu kelas 3 sampai tes doang, tapi sampai nanti-nanti ya, bila perlu sekarang karena udah dikasih kenikmatan besar banget, jadi harusnya lebih ningkat lagi ya. Oke, kemudian ini nih, Mbak tuh sebenarnya punya banyak banget pertanyaan sih sama kalian, tapi kayaknya karena waktunya juga terbatas ya, nanti juga Mbak mau bacain pertanyaan dari question box yang ada di Instagram. Jadi kita agak singkat aja. Jadi kan kalian apa ya, mungkin anak-anak sekarang itu dibandingkan dengan tahun 2019 waktu periode Ilham, rasa semangatnya untuk masuk STAN itu udah beda ya. Kalau di tahun Ilham itu mereka punya positivisme itu yang luar biasa. Karena mereka mikir di tahun 2018 yang lulus tuh banyak dan make sense gitu loh. Jadi kalau yang belajar, kemudian yang pintar, yang bisa gitu, yang benar-benar berusaha itu lulus gitu. Nah kemudian ternyata di tahun 2019 nggak juga, yang pintar, yang belajar ternyata nggak juga berhasil gitu. Apalagi di tahun 2021. Jadi mental anak-anak tuh udah down banget. Tingkatan Ilham, tingkatan Dimas itu udah down banget gitu. Jadi menurut kalian apa sih kuncinya supaya bisa menaklukkan STAN nih dalam keadaannya seperti ini? Dalam keadaan sistem yang berubah-ubah tidak pasti sama sekali, kemudian dengan jumlah kuota yang sangat minim gitu. Kemudian tahap tesnya yang luar biasa gitu. Menurut kalian kuncinya apa sih? Kunci yang paling penting di antara belajar, doa, dan segala macam itu? Kalau menurut Dimas sendiri, Mbak, kunci yang paling penting itu konsisten sama usaha sama niat, Mbak. Jadi ketika ada perubahan peraturan-peraturan yang membuat down atau insecure, jadi ingat-ingat kembali niat sama tujuan dan doa orang tua kita sebelum memasuki bimbel SS ini, Mbak. Jadi Dimas mengingat-ingat kembali kalau orang tua itu udah berharap sama Dimas, udah mengeluarkan segala effort, tenaga, waktu, biaya seperti itu Mbak. Jadi itulah yang membuat Dimas berusaha untuk tetap konsisten walaupun banyak perubahan-perubahan peraturan tersebut Mbak. Oke, keren sih. Jadi ini ya Dimas ya. Yang pertama pasti tujuannya tuh harus benar. Terus yang kedua ya tetap yang penting sama diri kita aja. Usahanya gimana? Masalah dari eksternalnya, dari sistem dan segala macam itu udah bukan urusan kita. Yang penting kita tetap belajar. Terus nanti sisanya ya biar Tuhan aja yang nentuin ya. Kalau Ilham gimana Ham? Ya kurang lebih sama ya Mbak sama Dimas. Jadi kalau dari Ilham tuh ya ada yang ini juga nih pasti. Karena teman-teman yang di tahun 2019 tuh pasti kaget banget gitu. Mbak yakin banget tuh teman-teman yang berjuang kemarin. Jadi kayak yang, kok bisa? Tiba-tiba Ilham udah masuk STAN aja gitu. Nah kira-kira apa sih kuncinya Ham? Tiba-tiba. Ya kan orang nggak tahu prosesnya kan? Ya itu dia Mbak. Jadi kalau dari Ilham sih ya tinggal seberapa kuat aja cita-cita kita sama seberapa kuat aja cita-cita kita. Jadi kalau kita emang udah niatin suatu hal itu baik, ya selama masih ada kemungkinan ya terus aja berusaha kalau bagi Ilham Mbak. Jadi walaupun mau digimanain pun peraturannya, selagi masih ada kesempatan untuk kita masuk ke situ, selagi kita masih berusaha, ya kita coba sebaik mungkin. Anggap aja setiap kali kita tes tuh kayak sekali seumur hidup lah kayak gitu Mbak. Jadi berikan hasil yang maksimal dari diri kita gitu Mbak. Iya, Oke, menurut Ilham, apa sih arti kegagalan Ilham di tahun 2019 kemarin? Kalau cara ngelihatnya pasti berbeda kan, Ham? Pas waktu di tahun 2019 pasti Ilham melihat kegagalan itu adalah sesuatu yang sangat negatif ya. Tapi kayaknya sekarang udah bisa lihat dari sisi positifnya. Ya, jadi 2019 itu kan Ilham lumayan banyak ya Mbak kegagalannya, kayak bukan dari STAN aja, kayak dari SNMPTN, SBMPTN. Jadi
lumayan banyak kegagalan Ilham kalau Ilham boleh cerita ya. Jadi kalau menurut pandangan Ilham sekarang, kegagalan Ilham yang dahulu tuh mengantarkan ke keberhasilan Ilham yang sekarang, Mbak. Jadi banyak hal-hal yang Ilham digagalkan tapi malah menguntungkan Ilham di tahun 2021 ini, Mbak. Kalau dari Ilham itu, Mbak. Oke, kalau misalnya nih sekarang Ilham bisa lihat diri Ilham yang tahun 2019 karena Mbak sedikit banyak itu ngedampingin Ilham dari tahun 2019, dari gimana gagalnya, sedihnya dan segala macamnya gitu. Dan Mbak tahu gitu gimana mental down Ilham di tahun 2019 bahkan tahun 2020 ketika TAN itu nggak buka gitu. Nah kalau sekarang Ilham dikasih kesempatan untuk ketemu sama diri Ilham di tahun 2019 dengan keadaan seperti itu, apa yang pengen Ilham bilang sama diri Ilham yang dulu? Kalau Ilham sih ya, kalau Ilham ketemu sama diri Ilham yang dulu yang nggak apa-apa, sedih, memang lagi ada masanya aja Ilham gagal, ya nggak mungkin kalau gagal senang kan, Mbak. Ya nikmatin aja prosesnya sedih itu, tapi ya nanti bangkit lagi waktu udah nikmatin hal-hal yang bikin sedih itu. Jadi gitu aja sih, Mbak, dari Ilham. Oke. Kalau Dimas, ini juga Mbak baca ada di ini ya, di question box itu yang bikin mereka penasaran tuh apa sih kuncinya bisa lulus di tahun pertama gitu. Tapi pertanyaan Mbak justru pelajaran berharga apa sih yang Dimas dapetin bisa lulus di tahun pertama gitu? Lulus di tahun pertama ini Dimas sempat nggak percaya atas hasilnya ya, Mbak, karena melihat saingan Dimas ada yang dari 2018 bahkan, Mbak. Jadi kemarin itu sempat ini beneran hasilnya atau enggak sih. Terus ya alhamdulillah itu memang hasilnya, dan Dimas senang karena perjuangan Dimas selama 1 tahun ini nggak sia-sia seperti itu, Mbak. Dan bahkan karena Dimas gagal SNMPTN, Dimas diberikan sama Allah jalan untuk mencoba di STAN ini, Mbak, melalui jalur SBM kemarin. Berarti Dimas kemarin daftar SNMPTN ya? Iya, Mbak. Tapi kebetulan gagal, bukan memang nggak diterima ya? Iya, nggak diterima. Iya, maksudnya bukan dari Dimasnya sendiri yang nggak mau, tapi memang nggak lulus aja dari SNMPTN ya? Iya, Mbak, kemarin nggak lulus SNMPTN dan emang sempat sedih beberapa hari karena melihat teman-teman banyak yang lulus gitu kan, Mbak. Jadi Dimas tetap berpikir positif kepada diri sendiri dan Tuhan, karena ya mungkin ini adalah jalan terbaik karena Dimas diberikan kesempatan untuk mencoba meraih yang lebih tinggi lagi, Mbak. Oke, dan alhamdulillah langsung dibayar ya sama Allah ya? Iya, Mbak, alhamdulillah. Oke. Jadi sekarang masih kayaknya masih masa-masanya euforia ya, maksudnya kebahagiaan lah untuk kalian dan keluarga kalian, termasuk Mbak juga bahagia banget nih, bangga banget nengok kalian foto di depan air mancur. Tapi perjalanan kalian nanti sebenarnya ini bukan akhir kan, ini bukan penutup dari perjuangan itu, tapi justru ini adalah jalan pertama, ini adalah pintu gerbangnya, kalian baru masuk. Dan fortunately sih sebenarnya karena kalian dapat langsung D4 gitu, yang kalau lulus berarti golongannya udah langsung tinggi ya kan kalau kita ngomongin golongannya, tapi ya udah itu nanti dulu. Yang jelas 4 tahun itu bukan perjalanan yang singkat dan mungkin bakal ada ups and downs-nya juga, yang mungkin kalian bakal ngerasa ada di titik bawah juga mungkin, karena nggak mungkin kan selama 4 tahun tuh stabil, on fire, terus gitu nggak mungkin. Nah, kalau misalnya nih selama 4 tahun nanti kalian down banget, banyak banget masalah misalnya, terus kalian benar-benar ngerasa ya ampun capek banget nih gitu. Apa sih yang bakal kalian omongin ke diri kalian, nasihat sekarang ini untuk 4 tahun ke depan? Jadi nanti kalau misalnya kalian lupa hari ini karena terlalu banyak masalah, terlalu down, itu kalian bisa nginget nasihat kalian sendiri. Apa yang bakal kalian nasihatkan? Kalau dari Ilham, ya untuk Ilham di kedepannya, kalau memang lagi dapat masa-masa down-nya, ingat aja kayak
hal-hal yang kayak gini ini, perasaan-perasaan yang kayak gini ini bukan pertama kali kita ketemu kayak gitu. Jadi terus ingat sama Tuhan aja sih Mbak, kalau Ilham. Kayak semua tuh pasti bakal indah pada waktunya gitu sih Mbak. Oke, dan mungkin karena ini ya, kalian juga udah ngerasain banyak proses, termasuk kalau Ilham udah ngerasain banyak kegagalan, jadi mungkin ingat di situ lagi ya, maksudnya jangan sampai down itu ngebuat kita berhenti, tapi ya udah nggak apa-apa istirahat sejenak, tapi habis itu tetap lanjut lagi ya. Kalau Dimas gimana Dimas? Kalau Dimas tetap mengingat perjuangan Dimas 1 tahun ini udah mengeluarkan banyak waktu, tenaga, pikiran, dan juga biaya, Mbak. Jadi mungkin itu sebagai pegangan Dimas ketika mungkin nanti dalam pembelajaran Dimas down atau lagi sedih karena banyak masalah atau sebagainya, dan Dimas tetap berpegang teguh terhadap niat sama mimpi Dimas dan juga doa orang tua Dimas untuk tetap semangat menjalani pendidikan nanti, Mbak. Oke, jadi itu diingat-ingat ya, nanti kalau kalian selama 4 tahun ngerasa down, ya Mbak nggak tahu sih kalian punya teman-teman anak STAN atau enggak. Jadi kadang-kadang mereka itu juga ada rasa down-nya ketika IPK-nya tidak sesuai dengan target atau apa segala macam gitu kan. Pasti banyak juga dinamika yang kalian bakal rasain selama 4 tahun. Jadi ingat kata-kata kalian sendiri nih. Ya, Mbak. Jadi self-motivated ya. Oke, kalian dari tadi ngomongin Science Society kan. Kalian ikut Bimbel Science Society itu sebenarnya seberapa ngebantu sih? Bimbel itu menurut kalian setiap siswa yang pengen masuk STAN itu harus nggak sih ikut bimbel sebenarnya? Kalau menurut Dimas sendiri, bimbel itu nggak harus diikutin, Mbak. Tapi bimbel itu membantu cara belajar kita, cara memanage waktu belajar kita, dan lingkungan belajar yang nyaman dan kondusif seperti itu, Mbak. Itu yang membantu kita untuk fokus dan konsisten terhadap pembelajaran kita atau niat kita, seperti itu, Mbak. Oke, karena kalau udah di tempat bimbel tuh artinya vibe-nya tuh udah vibe belajar gitu ya. Udah fokus di satu tujuan. Iya, udah fokusnya di STAN gitu ya. Terus punya teman-teman yang saling support juga ya. Iya, Mbak. Guru-gurunya support nggak? Sangat support, Mbak. Oke, coba kalau dari Ilham. Kalau dari Ilham sih ya balik lagi ke niat kita ya, Mbak ya. Kalau misalnya ke bimbelnya tapi disuruh orang tua ya enakan gak usah ngebimbel sih Mbak ya, kalau kata Ilham ngabis-ngabisin duit orang tua aja. Tapi kalau emang niat dari kita udah gede, emang pengen ada cita-cita di sana, masuk ke bimbel tuh kayak sangat-sangat membantu kita dalam menggapai cita-cita kita. Karena apa? Karena di bimbel kita udah tinggal ngerjain soal aja, nggak perlu effortnya, nggak perlu nyari-nyari lagi mau ngapa-ngapain lagi, nggak perlu, tinggal datang aja ke bimbel belajar. Kalau mau belajar tambahan tinggal minta ke tentornya. Terus di sana juga kayak kita ketemu sama circle gitu Mbak ya. Nah itu yang sangat membantu Ilham dari dulu tuh ya, circle itu Mbak. Karena di circle itu kita jadi kayak punya tolak ukur. Wah, dia udah batas ini nih belajarnya, aku harus lebih, kayak gitu loh Mbak. Jadi selalu memacu diri untuk menjadi yang terbaik gitu Mbak. Jadi kalau kita nggak bimbel itu kan ada, mungkin memang lagi datang malesnya kayak gitu kan Mbak. Nah tapi memang kalau ada circle-nya tuh pasti kayak ada yang ngajakin, ada ngeliatin orang tuh aja kayak wah dia udah ngerjain paket ini kita belum, kayak ada irinya gitu Mbak. Jadi kayak banyak faktor-faktor yang memicu kita harus belajar gitu Mbak. Oke, benar sih, lingkungan tuh penting banget. Kayak yang sering Mbak baca di buku itu. Jadi untuk ngebuat kita itu konsisten dengan target dan tujuan kita itu adalah lingkungan. Ya walaupun sebesar apapun target kita, kalau kita nggak punya lingkungan yang sama dengan tujuan kita, pasti itu batasnya paling seminggu, 2 minggu, atau mungkin sebulan gitu ya. Karena manusia itu nggak mungkin stabil terus gitu ya. Dan itu bisa didapetin lewat bimbel, mungkin komunitas mungkin gitu. Tapi yang paling mungkin ketika anak-anak SMA itu ya bimbel, karena untuk menemukan komunitasnya pasti susah banget kan. Oke, sekarang kita coba ini ya, baca-baca
pertanyaan dari question box. Mungkin ada beberapa juga sih yang udah dijawab. Nanti kalau udah dijawab kita skip aja. Ini ada dari siapa nih? Dari Putri Aisyah 004. Katanya minta motivasi dong Kak, biar semangat belajar terus. Motivasi ini sebenarnya klise ya. Tapi nggak apa-apa, siapa tahu kalau kalian yang ngasih motivasi tuh keingetan terus kali sama Aisyah. Coba. Mungkin Bang Dimas. Mungkin dari Aisyah nih juga minta sharing tips ngambis dong. Kalian ngambis nggak nih? Oh, lumayan. Oke, coba kasih semangatnya sama tips ngambisnya. Oh, semangat aja dulu. Mungkin kalau kata-kata motivasi dari Dimas ya Mbak, tetap konsisten sama niat aja sih Mbak. Karena dari semua itu kan berawal dari niat. Kalau niat kita udah tinggi, udah mantap ke pilihan tersebut, pasti selanjutnya akan dipermudah sama Tuhan Mbak, seperti itu. Kalau niatnya baik kalau ya. Untuk tips ngambisnya mungkin Kak Ilham. Ya, tips ngambisnya kalau yang paling enak tuh ya cari circle itu Mbak, kalau dari Ilham Mbak. Karena kalau kita udah ada circle tuh, pertama kita belajarnya udah ada teman belajarnya, terus informasinya udah datang dari segala arah kayak gitu Mbak. Terus kita juga pas belajar tuh ya itu tadi kan jadiin minimal teman kita jadiin tolak ukur kayak gitu. Nah, selalu ingin lebih pas belajar, jadi kayak saling ngebut-ngebutan kalau Ilham dulu sama teman-teman Ilham, jadi pengen selalu ingin jadi yang terbaik kayak gitu Mbak. Jadi selalu memaksakan diri untuk bisa kayak gitu. Itu sih Mbak. Kalau dari Ilham circle. Iya karena terasa banget tuh Mbak juga sebagai orang yang mendampingi anak-anak dari tahun-tahun sebelumnya gitu. Jadi kerasa banget tahun 2019 tuh ngambisnya Masya Allah banget, tapi tetap supportif. Jadi apapun tuh tetap didukung sama teman-teman yang lain gitu. Bahkan mereka tuh nggak ada kesempatan untuk males kayaknya. Karena males sedikit temennya udah ngerjain banyak soal. Bahkan parahnya banget tuh anak tahun 2019. Misalnya dia ini nih nggak sempat masuk satu hari karena ada halangan. Bisa dia sampai nanya ke Mbak gitu. Si A tadi dikasih soal apa Mbak gitu. Dan dia harus dapat juga. Dan itu dikerjakan juga itu. Iya, itu kalau tahun 2019 emang anaknya iri-iri semua, Mbak. Apa? Anaknya iri-iri semua, pengen belajar terus anaknya, Mbak. Jadi, benar. Irinya dalam hal baik lumayan. Ya. Iya, Mbak. Oke, kalau di zamannya Dimas mungkin itu karena beda-beda tujuan juga sih, karena kan ada yang mau masuk STAN, ada yang mau masuk IPDN dan lain gitu. Jadi kurang berasa gitu. Nah, mungkin kalau dari Dimas tuh lebih dari self motivated-nya itu tadi ya, dan membentuk circle-nya itu dibentuk sendiri juga dari kelas juga, mungkin dari kelas di sekolah gitu ya Dimas ya. Iya Mbak. Terus kalau ini nih pengalaman yang tidak terlupakan selama tes. Oh iya Mbak mau tanya juga nih, menurut kalian yang paling penting kan ada beberapa tahap. Pertama UTBK, terus SKD, kemudian ada TPE, psikotes, kemudian TKK, kemudian ada wawancara. Dari kelima itu yang paling penting banget untuk dipelajarin dari sekarang itu apa sih menurut kalian untuk adik-adik yang mau tes di tahun 2022? Menurut Dimas Mbak, tes yang paling penting atau yang bisa dicicil dari sekarang Mbak, itu tes SKD Mbak. Karena tes STAN ini tiap tahun berubah-ubah gitu Mbak. Jadi kalau 2019 ada TPA TBI, nggak ada wawancara. Kalau di 2021 ini malah berubah drastis, mulai dari penambahan nilai TPS, lalu tiba-tiba ada wawancara, tes fisiknya dilebihin seperti itu Mbak. Jadi menurut Dimas kalau materi yang bisa dipelajari dari sekarang itu materi SKD, TWK, TIU, dan TKP Mbak. Berarti itu yang dikuatkan ya? Iya Mbak. Ya. Karena banyak juga adik-adik yang bingung tuh dari banyak rangkaian tes, apa duluan sih Mbak yang harus dipelajarin gitu. Berarti SKD duluan ya. Oke, kalau ada tambahan mungkin dari Ilham? Sama sih Mbak, karena Ilham ngertiin dari dulu juga kan pasti SKD, terus
ada. Udah itu juga kayak di tes lain juga kan yang dipakai SKD, jadi nggak di STAN aja yang pakai SKD-nya. Jadi ilmunya pasti bakal worth it lah kalau dipelajarin. Bakal kepake ya. Pasti. Iya, dan kayaknya bakal sistem apapun yang dirubah sama STAN, SKD bakal tetap ada karena tujuannya bakal jadi PNS gitu ya. Iya, Mbak. Oke. Terus ada dari ini nggak tahu ya, mungkin karena anak-anak SMA jadi nama akunnya tuh aneh-aneh gitu. Susah juga Mbak bacanya nih, Hbo apalah ini. Pokoknya dari itulah. Dia nanya nih, materi TWK yang muncul apa aja katanya? Kebanyakan. Materi TWK. Materi TWK lebih banyak itu sejarahnya atau PKN-nya atau implementasinya atau Pancasila atau apa gitu. Kalau tahun 2021 sih Mbak, banyak nilai-nilai implementasi sih Mbak, dari nilai-nilai implementasi Pancasila juga ada ya, sila-sila kayak gitu Mbak. Kalau tahun 2001 ini banyak ada yang mirip-mirip TKP gitu Mbak, jadi dikasih satu kondisi nanti disuruh milih jawabannya. Tapi bedanya di poinnya, dia 5000 enggak 54321. Iya. Oke. Berarti mirip-mirip sama ini ya, TKP ya, berarti harus banyak penalaran, tapi konsep juga penting banget kayaknya ya di TWK. Penting, Mbak, iya. Kalau dari Ilham sendiri, TKP 2019 sama TKP 2021 itu apa bedanya? Oh, kalau 2019 kan nggak ada indikatornya Mbak, itu yang paling Ilham merasa beda tuh. Kalau dari itu yang paling ngerasain bedanya di situ. Tapi kalau kayak isinya sih sama aja, paling diubah nama-nama indikatornya aja, kayak hospitality itu kan kalau dulu pelayanan terhadap masyarakat gitu Mbak. Dan indikatornya aja diubah. Gitu sih Mbak. Itu bedanya ya. Oke, terus kalau bentuk soal psikotesnya nih, ada yang nanya lagi, kalau bentuk soal psikotesnya kayak gimana? Kalau soal psikotes sih kami nggak nyaranin pelajarin salah satu ya Mbak. Kalau dari kami pelajarin aja yang psikotes yang kira-kira bisa dites di CAT gitu. Karena setiap tahun kan pasti kemungkinan berubah-ubahnya itu besar Mbak. Jadi kalau kami disuruh ngasih tahu apa yang pasti masuk, kami nggak bisa ngasih tahu. Jadi lebih baik pelajarin aja semua psikotes karena kemungkinan besar pasti bakal masuk ya. Itu soal-soalnya. Kalau yang kalian kemarin yang masuk apa aja? Udah nggak inget ya? Kebetulan Mbak lagi terikat fakta integritas ya Kak. Ya, jadi gitu. Nggak bisa dibocorin sembarangan Mbak. Jadi udah tanda tangan di atas materai. Jadi kalau dari kami juga nggak penting juga sih Mbak kalau kami ngasih tahu yang tahun kami, karena kemungkinan besar bakal diubah lagi tahun depannya gitu Mbak. Iya. Oke. Jadi adik-adik yang mau tes berarti dipelajarin semua materi psikotesnya ya, dan nggak ada ruginya juga. Ya siapa tahu nanti berubah-ubah juga tesnya ya. Kami juga kemarin pelajarin semuanya sih Mbak, nggak yang dari tahun-tahun juga, semuanya kan pelajari. Oke. Terus ada minimal skornya nggak kalau di psikotes, kayak ambang batas gitu kayak TWK? Ada. Ya ada Mbak. Tapi kalian dikasih tahu atau enggak? Jadi kumulatif nilainya, kan psikotes itu ada subtesnya tahun kami kan Mbak. Jadi kumulatif dari skor itu nanti ada rata-ratanya dan nggak boleh di bawah 70 Mbak. Iya. Nggak boleh di bawah 70. Rata-rata dari semua subtes di psikotes itu ya? Iya Mbak. Oke, kalau tes kesehatannya apa aja? Kayaknya kalau tes kesehatannya masih sama nggak sih? Yang lari 12 menit gitu? Atau ada yang beda? Ya. Kalau dari tahun 2019 sih beda ya Mbak ya. Kalau 2019 kan kita nggak ada pull up, nggak ada push up, cuman lari 12 menit sama 1 run. Nah, kalau di 2021 ini ada 12 menit, lari 12 menit, ada 1 run, lari yang ke-8, push up, sit up, pull up. Jadi lengkap. Jadi semuanya ya, semuanya dinilai. Ya. Kayaknya karena lebih strict ya, karena mereka filternya banyak. Maksudnya kalau sebelumnya kan kuotanya banyak, kalau sekarang kan lebih sedikit, jadi harus lebih banyak yang dinilai kali ya.
Betul, Iya. Mbak. Terus ini udah deh kayaknya tadi mulai belajarnya dari mana, dari SKD dulu berarti ya, sepakat SKD dulu yang penting dipelajari. Terus skor, kalau skor yang yaudah SKD dulu deh. Kalau yang lain-lain kan nanti bisa sistemnya berubah-ubah. Kalau Ilham kemarin berapa skor SKD-nya, Ham? Alhamdulillah 495, Mbak. 495 ya. Dan itu terbesar nggak sih seprovinsi Bengkulu? Iya, alhamdulillah. Kayaknya itu hampir terbesar se-Indonesia, tapi karena ada yang 501, jadi kurang beberapa poin lagi ya. Iya. Dimas berapa Dimas kemarin? Kalau Dimas sempat ketar-ketir sih Mbak sama nilai SKD Dimas. Karena mepet banget sama nilai ambang batas kemarin. Kan passing grade-nya itu 451. Sedangkan kalau nilai Dimas sendiri 455 Mbak. Jadi beda 4 poin Beda 4 aja poin. itu udah ketar-ketir Mbak. Iya. Iya, tapi Mbak juga ngerasain kayak gitu kayak tahun 2018 atau 2019 ya. Kemarin ada siswa yang juga kayak gitu, nilainya tuh udah kayak diambang banget gitu loh, tapi alhamdulillah bisa masuk juga gitu. Dan itu yang disebut dengan ada apa namanya hidden hand yang ngebantu kita. Hidden hand itu apa ya? Amalan kita, doa-doa kita, dan mungkin bukan doa kita yang terkabul, mungkin doa orang tua kita, doa orang-orang yang kita bantu. Makanya berbuat baik tuh penting banget ya di saat-saat yang mepet kayak gitu, yang ketar-ketir itu bahasanya Dimas, itu bisa ngebantu kita banget gitu ya. Terus ini nih untuk apa namanya Ilham. Jadi Ilham kan dari tahun 2019 tuh udah kuliah kan, udah kuliah di PTN. Jadi kalau sekarang tuh udah tahun ketiga. Kalau tahun ketiga tuh berarti semester berapa nih Ham? Harusnya? Masuk semester 5, Mbak. Masuk semester 5 ya. Nah, masuk semester 5 itu kan udah semester atas tuh. Apa sih yang menjadi pertimbangan Ilham yang ngebuat Ilham ya udah aku mulai lagi dari awal di STAN gitu? Apa yang jadi pertimbangan? Ada sebagian orang kan ya mungkin antara STAN dengan PTN pasti pilih STAN, tapi dengan durasi waktu yang cukup lama, dengan perjuangan yang udah berjalan hampir 3 tahun tuh bukan sesuatu yang mudah gitu. Apa yang jadi pertimbangan? Kalau kemarin juga lumayan itu ya Mbak, lumayan mempertimbangkan gitu. Tapi kan balik lagi ke cita-cita Ilham yang selalu Ilham ya pengennya Ilham nanti gimana tuh kan Ilham kan pengen kerjanya di Kementerian Keuangan gitu ya Mbak ya. Nah, bukan nggak mungkin Ilham dari dari kampus itu Ilham nggak bisa masuk ke Kementerian Keuangan, itu bukan nggak mungkin, ada kemungkinan. Tapi kalau kita bicara probabilitas ya, kalau dari STAN kan probabilitas bekerja di Kementerian Keuangannya itu lebih besar, apalagi sekarang kan udah langsung 4, jadi nggak perlu yang mau S1 lagi karena udah setara S1 ya kan Indonesia. Nah, jadi itu yang pertama. Jadi nah juga Ilham tuh mikir kayak kalau misalnya Ilham ngelanjutin yang di kampus ini, terus Ilham lulus apakah nah 2 tahun misalnya Ilham cari kerja, kita kayak mikir realistis aja kan Mbak ya. Kayak cari kerja sekarang nih udah sulit banget karena Ilham banyak temen yang udah wisuda kayak gitu. Dia tuh kayak udah lulusan terbaik, udah apa, tapi nyari kerja tuh masih sama-sama sulit juga, masih banyak yang nganggur juga Mbak. Nah, jadi kayak sekalipun kerja kayak setahun 2 tahun emang belum tentu itu kayak posisinya yang kita inginkan atau kita cucunya. Oke, lanjut. Ya karena jadi kalau kita ngomongin probabilitas ya, kalau kita ngomongin probabilitas tadi ya, tentu yang STAN lebih besar kan Mbak daripada yang PTN. Nah, itulah yang membuat pertimbangan Ilham ya udah nggak apa-apa ngerelain 2 tahun lagi pula
jurusan Ilham ambil itu kan sama kan Mbak sama yang sekarang Ilham ambil, jadi ilmunya tuh bakal terus kepake nanti sama Ilham gitu Mbak. Iya, oke. Dan memang kita harus bisa ngambil keputusan dengan semua konsekuensinya ya. Jadi harus komitmen apapun yang bakal jadi konsekuensinya nanti. Karena mau milih PTN atau milih STAN pun ada konsekuensinya juga. Mungkin kalau milih STAN 3 tahunnya jadi ya udah ditinggalin aja gitu. Nah, kalau misalnya milih PTN ya harus siap dengan konsekuensi bahwa nanti harus cari kerja gitu ya. Jadi dicari yang mana yang lebih memudahkan kita lah ya. Oke. Sekarang mungkin jawabnya singkat aja deh. Yang kalau tes kesehatan itu yang diperiksa dokter apa aja? Kalau tes kesehatan sih kalau Ilham kemarin pertama ya itu COVID atau tidaknya kan Mbak, dicek swab antigen, terus diperiksa tinggi berat badan, terus diperiksa mata, tensi, sama nanti keseluruhan tubuh. Ada itu Mbak. Oke. Dari buta warna, udah itu dari buta warna, terus banyak lah nanti di check up sama dokternya di dalam ruangan gitu. Kalau misalnya buta warna nggak bisa ya? Bisa, itu termasuk cacat ya? Iya Mbak, jadi mungkin kalau buta warna parsial mungkin bisa diobati atau diterapikan kan Mbak biar sembuh. Kalau buta warna total mungkin itu nggak bisa dari semua kedinasan Mbak. Kalau ini minus berapa maksimalnya? Nggak dikasih tahu ya Mbak ya, tapi kayaknya nggak ada maksimal min ya. Nggak ada batasan harus maksimalnya berapa minus seperti itu Mbak. Jadi untuk adik-adik yang mau tes tapi ragu karena matanya udah rusak, nggak usah ragu kalau di STAN ini karena emang nggak ada batasan minus Pak. Dimas sendiri juga penderita mata cacat minus 2 Mbak. Oh, artinya itu nanti jadi nilai yang dikalkulasikan gitu ya, mungkin bukan cuma gara-gara mata minusnya aja gitu mungkin ya. Iya. Oke. Terus kalau tips wawancara kan baru tahun ini nih, gimana kalian bisa lolos wawancara? Ya pastinya dengan persiapan ya Mbak ya. Kita nggak bisa kayak udah pede, public speaking udah bagus kayak gitu, tapi ya tentu ya harus ada persiapan, belajar kayak gitu. Ya belajar ya latihan ngomong wawancara karena lumayan berpengaruh nilai wawancara nih Mbak sama itu nanti. Iya, berarti harus tenang gitu atau gimana sih kalau pas wawancara? Wajib tenang Mbak. Dalam jawab pertanyaan dari wawancara nanti. Kalau misalnya blank sedikit itu udah kacau seperti itu Mbak. Ada cemas sedikit, pasti pikiran nanti udah mulai kemana-mana kayak pasti nggak bisa jawab pertanyaan ini, lalu berlanjut-lanjut sampai ke pertanyaan berikutnya Mbak. Jadi jawabannya nggak maksimal nanti Mbak. Oke, berarti harus tenang, dan kuncinya tenang itu harus prepare ya, harus benar-benar siap ya. Oke. Karena pertanyaannya juga kita kan nggak tahu kan Mbak ya, kayak apa yang mau ditanyain, jadi daripada kita kaget di sana, nanti lebih baik kita kaget pas latihan aja gitu, biar nanti nggak kaget lagi gitu Mbak. Oke. Pertanyaannya wawancara itu sebenarnya lebih ke personality atau gimana? Mungkin kalau pertanyaan wawancaranya juga nggak bisa dikasih tahu ya Mbak, karena tadi kan nggak boleh juga ya. Iya, mungkin kalau misalnya tips untuk menjawab wawancara adik-adik itu kenalin diri sendiri dan lingkungan serta keluarga Mbak. Jadi itulah yang menjadi bekal kita nanti dalam menjawab pertanyaan wawancara. Oke, dan harus jujur ya jawabnya ya. Ya, betul. Oke. Terus terakhir, belajarnya kalian cuma dari les aja atau ada sumber-sumber lainnya? Kalau Ilham dari les Mbak. Kalau Dimas? Tapi kalau memang merasa kayak
merasa diri kita yang masih kurang, nggak ada salahnya sih kayak ikut-ikut les online kayak gitu, nggak apa-apa sih Pak. Jadi kami Kayak trial lumayan banyak online gitu ikut ya. les kemarin, Iya, trial Mbak, online, terus kayak kelas-kelas online kayak gitu yang gratis-gratis kayak itu lumayan sih Mbak. Iya, biar nambahin referensi juga nggak sih? Jadi kita tahu, oh ternyata bentuk soalnya itu ada yang beda ya gitu. Jadi bisa bahan diskusi juga untuk pas waktu di tempat les ya. Betul Mbak. Oke, nah kayaknya itu aja deh pertanyaannya. Terus terakhir Mbak mau bikin quick question untuk kalian. Oke. Ya. Quick question-nya itu bentar. Nah, jadi nanti Mbak kasih 2 pilihan, kemudian kalian tinggal jawab salah satunya. Harus pilih salah satunya ya. Oke. Nggak harus sama kan? Nggak perlu dijelaskan, nanti kalau udah selesai quick question-nya baru dijelaskan. Kalau kalian mau menjelaskan kan siapa tahu nggak enakan gitu milih salah satu. Oke, Mbak. Ya, siap. Pertanyaan pertama, kalau untuk Ilham, Semanli atau SS? Hah? Kalau untuk Dimas, Semanda atau SS? Semanda. Iya, Mbak, Semanda. Iya, nggak usah dijelasin. Ilham? Aduh, pilih dua-duanya Mbak. Nggak bisa, harus dipilih. Nanti habis ini bisa dijelasin kenapa kalian bisa pilih itu, nggak apa-apa. Semanli Mbak. Oke. Terus pertanyaan yang kedua, lulus STAN tapi nggak PNS atau PTN tapi PNS? Lulus STAN tapi nggak PNS. Lulus STAN tapi nggak PNS, berarti memang benar-benar pengen masuk STAN ya. Bukan karena takut sama instansi STAN-nya ini kan? Bukan, Mbak. Oke, lanjut pertanyaan ketiga. Sekarang udah di Jakarta tapi nggak tahu nih, kayaknya pertanyaan ini gampang banget. Bengkulu atau Jakarta? Bengkulu. Berarti nanti kalau lulus harus balik home base nih. Iya. Oke. Kalau untuk Ilham yang pertanyaan keempat, teman SS tahun 2019 atau teman SS tahun 2021? Teman SS. Aduh. Teman SS 2019 dan 2021. Nggak bisa. Aduh, ada lebih kurangnya masing-masing, Mbak. Iya, makanya harus pilih salah satu, nanti dijelasin. 2019. Oke, kalau siapa namanya Dimas, teman SS atau teman sekolah? SS, Pak. Teman SS. Oke. Oke, pertanyaan terakhir untuk Ilham. Lulus tahun 2019 di STAN atau tahun 2021? Wah, 2021, Mbak. 2021. Padahal waktu tahun 2019 galaunya minta ampun ya, pengen lulus juga. Terus kalau Dimas suruh milih, lulus SNMPTN atau tidak lulus STAN di tahun pertama? Tidak lulus STAN di tahun pertama, Mbak. Tidak lulus STAN di tahun pertama dibandingkan lulus SNMPTN? Iya, Mbak. Oke, nah itu berarti quick question-nya, dan kita bahas dari yang pertama tadi. Kenapa Dimas lebih milih Semanda dibandingkan SS? Ini nanti bakal highlight nih. Iya, Mbak. Karena Semanda sendiri merupakan alma mater Dimas ya, Mbak. Di Semanda sendiri Dimas banyak belajar. Mungkin kalau nggak masuk Semanda, Dimas nggak tahu apa itu perguruan tinggi kedinasan, Mbak. Mungkin kalau selain Semanda, paling Dimas milih perguruan tinggi negeri kayak anak SMA pada umumnya gitu, Mbak. Oke, karena lingkungan di SMA-nya ya. Iya. Oke, kalau Ilham, kenapa pilih Semanli daripada SS? Ya sama sih Mbak, kurang lebih karena lingkungan tadi yang bentuk personality sama branding Ilham sekarang kan, jadi Ilham pilih Semanli. Terus juga kalau Ilham nggak di Semanli nggak ketemu sama mbak-mbaknya lagi promosi di SS kan Mbak. Iya, dan juga di SS juga isinya waktu tahun 2019 anak Semanli semua hampir ya.
Sumanis Manda. Iya, Sumanis Manda. Oke, terus kenapa pilih STAN tapi tidak PNS? Kalau dari Ilham karena walaupun nggak PNS tapi ilmu dari STAN tuh bakal kepake di dunia kerja nanti, dan ilmunya kan juga bukan dari akademisi aja tapi dari praktisi juga, jadi ya? kayak kita waktu belajar tuh udah tahu gimana dunia kerja gitu Mbak, jadi lebih siap aja kalau kata Ilham. Karena materi belajarnya ya, karena kualitas belajarnya ya. Oke. Dimas? Kalau Dimas Mbak, karena STAN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan terbaik di Indonesia ya Mbak. Jadi mungkin lulusan anak-anak STAN itu walaupun tidak diangkat menjadi PNS, tapi lulusan-lulusan itu bakal banyak dicari di perusahaan-perusahaan besar seperti ya banyak multinasional lah, Bonafit ya, perusahaan multinasional dan perusahaan Bonafit ya. Diperhitungkan lah ya. Oke, terus kenapa Ilham pilih kalian berdua deh? Kenapa pilih Bengkulu? Ya, karena lahir di Bengkulu lah ya. Our real home. Oke, awas aja 4 tahun ke depan enak di Jakarta nih ternyata daripada di Bengkulu gitu ya. Oke, yang pertanyaan keempat. Kenapa Ilham lebih milih teman tahun 2019 daripada 2021? Karena teman-teman yang 2019 tuh yang buat Ilham jadi kayak gini sekarang Mbak. Jadi Ilham yang nggak putus asa, terus ngejar cita-cita, walaupun udah nggak sama-sama tapi saling menguatkan gitu Mbak. Jadi itu 2021 juga saling menguatkan sih Mbak. Tapi nggak seintens waktu tahun 2019 ya. Ya, itu. Kalau Dimas, kenapa teman SS dibanding sekolah? Atau ada something special? Iya Mbak, karena teman SS itu gimana ya Mbak? Dari berbagai latar belakang SMA ya Mbak. Jadi Dimas banyak mengenal teman baru dari berbagai SMA, dan di SS juga Dimas lebih mengenal kekeluargaan di circle pertemanan Dimas. Saling menguatkan, saling mendoakan ketika ingin berjuang, dan banyak pelajaran-pelajaran yang Dimas dapat dari teman-teman di SS dan tentor-tentor di SS Mbak. Oke, pertemanannya bukan cuma sekedar temenan kalau mau nongkrong ya, tapi memang benar-benar keluarga gitu dibandingkan teman di sekolah ya, mungkin karena ketemunya juga dalam hal sekolah aja. Kalau di SS lebih dari itu ya. Iya Mbak. Oke, terus kenapa Ilham pilih lulusnya tahun 2021 dibandingkan tahun 2019? Ya itu Mbak, D4. Karena D4? Karena ya dapetnya kalau 2021 D4. Iya, tapi memang Allah tuh maha baik banget ya Ham ya. Tahun 2019 kita sedih banget, kita down banget gitu. Kenapa bisa nggak lulus? Tapi sekarang kalau dibandingkan, teman-teman yang lulus tahun 2019 itu mereka ketika lulus ya D3, dan ketika mereka mau naik pangkat harus lanjut lagi tubel. Dan Mbak juga ngedampingin anak-anak yang udah lulus D1, D3, udah kerja, udah jadi PNS, mereka mau daftar tubel, itu mereka bukan anak yang santai-santai loh. Mereka belajar banget, bahkan mereka tuh lebih daripada anak-anak SMA yang mau masuk STAN dari awal. Nah, tapi ternyata susah banget untuk bisa tubel gitu. Jadi kayaknya emang disiapkan deh. Emang disiapkan, Allah bakal kasih D4 itu untuk Ilham gitu. Dan itu kayaknya pelajaran tentang kesabaran ya, tentang berprasangka baik, tentang gimana kita tetap bangkit walaupun kita jatuh gitu ya. Karena ya itu pasti udah ketentuan Allah, dan Allah tuh maha baik selalu, nggak kadang-kadang. Kalau Dimas, kenapa Dimas pilih nggak lulus STAN di tahun pertama? Tapi kemarin SNMPTN nggak lulus sedih. Iya Mbak, emang sempat sedih, tapi alhamdulillahnya nggak keterima di SNMPTN karena di SNMPTN itu bukan tujuan utama Dimas Mbak. Jadi kemarin itu sempat main aman pilih di SNMPTN, dan ya main aman aja nggak dapat gitu Mbak. Jadi ya alhamdulillah nggak keterima,
Dimas diberikan kesempatan untuk mencoba yang lebih tinggi, Mbak. Nah, kenapa Dimas milihnya nggak lulus STAN di tahun pertama? Kan pilihannya tadi lulus SNMPTN atau nggak lulus STAN di tahun pertama? Berarti gue tuh milih lulus STAN. Iya, Mbak, karena kalau Dimas melihat di peraturan tahun ini, Mbak, kan yang lulus SNMPTN itu kan nggak bisa ikut daftar STAN kan, Mbak. Nah, jadi Dimas prefer memilih nggak lulus di tahun pertama dan mencoba lagi di tahun kedua daripada tidak bisa mencoba sama sekali. Iya, karena kalau lulus SNMPTN artinya ya bye-bye aja sama STAN-nya ya. Iya. Oke, berarti itu ngebuktiin seberapa besar cinta kalian sama STAN ya. Baru 2 hari tapi sudah sangat jatuh cinta, luar biasa. Oke. Untuk closing statement buat kalian berdua, ya ampun. Jadi kalian ini kan berjuang tuh didampingin sama banyak banget orang dan itu berpengaruh banget kalau menurut Mbak sih buat Ilham, buat Dimas gitu. Kalau buat Ilham, apalagi tahun 2019 teman berjuangnya banyak banget dan itu nggak main-main. Dengan usaha keras banget semuanya, terus buat Dimas juga, teman-teman sekelasnya, teman-teman yang jadi circle di luar kelas juga, yang di SS gitu. Sama-sama saling dukung, saling support, saling mengingatkan, tapi kemudian mereka belum berhasil. Ya, walaupun kelulusan kalian itu pasti mengobati sedikit dari rasa sedih mereka lah, setidaknya ada perwakilan gitu ya. Mau kasih pesan apa buat teman-teman? Kalau Ilham mungkin yang udah nggak bisa lagi tes teman-temannya, terus kalau untuk adik-adik yang baru juga yang sekarang lagi berjuang, atau Dimas juga teman-teman yang kemarin yang masih bisa berjuang di tahun 2022, pesan apa untuk mereka? Pesannya tetap berjuang, percaya aja kalau rencana Allah itu ada gitu, Mbak. Untuk teman-teman yang nggak bisa tes lagi gimana? Kalau teman-teman yang nggak bisa tes lagi ya tetap semangat dimanapun tempat kita berada sekarang, karena sukses itu nggak harus di STAN aja, dimanapun kita masih bisa sukses asalkan kita tetap ingat sama mimpi kita, sama cita-cita kita gitu, Mbak. Oke, untuk adik-adik yang takut akan kegagalan gimana tuh? Jadi mereka terlalu, sebenarnya kita berharap tuh wajib ya, kita berdoa wajib, tapi berekspektasi tuh tidak boleh gitu. Tapi kadang hati kita tuh nggak bisa ngebedain antara berharap ataupun berdoa dengan ekspektasi. Akhirnya yang lebih besar itu ekspektasi yang ngebuat jadi kalau gagal tuh takut banget, kalau gagal tuh jadi sedih banget gitu. Jadi menurut kalian kayak gimana? Ada nggak pesan untuk mereka untuk nguatin mental mereka lah dari sekarang? Mungkin dari Dimas, ingat aja mimpi sama doa orang tua. Jadi itu yang bisa dipegang ketika gagal nanti ataupun ketika melihat persaingannya seperti apa, itu membuat diri kita insecure atau down. Jadi tetaplah berpegang kepada mimpi sama niat sih, Mbak. Oke. Oke. Ada lagi nggak yang mau disampaikan sama adik-adik? Itu ya sih, intinya percaya aja sama rencana Allah ya, Mbak ya, karena di saat kita percaya sama rencana Allah tuh insya Allah nanti bakal ada sesuatu yang nunggu kita bahkan di luar ekspektasi kita gitu, Mbak. Oke, terima kasih Ilham dan Dimas, luar biasa banget ngobrolnya, dan Mbak senang banget bisa ngobrol dengan anak STAN. Biasanya kalau ngobrol tuh belum jadi anak STAN, sekarang udah jadi anak STAN, kayaknya vibe-nya udah beda ya. Dan selamat banget untuk kalian berdua, semoga lancar pendidikannya selama 4 tahun dan seterusnya, dan jadi pribadi yang lebih baik. Siap, Mbak. Oke, jadi itu teman-teman ngobrol kita sama Kak Ilham dan Kak Dimas, semoga bermanfaat ya. Jadi kita mendengar perjuangan mereka, motivasi mereka. Kak Ilham yang dari tahun 2019 itu kayaknya selama 2 tahun itu kayak ini nggak sih,
the lowest point gitu kayaknya. Sampah. Ya, tapi alhamdulillah kemudian terbayarkan ya. Walaupun di tahun 2019 itu ya wajar kalau misalnya sedih banget karena perjuangannya juga luar biasa banget gitu. Kemudian dibayarkan tuh sama Allah dengan nilainya yang luar biasa, kemudian langsung D4. Terus Kak Dimas juga sama, di tahun pertama pasti banyak juga pelajarannya dan banyak juga yang harus disyukurin tuh Kak Dimas. Oke. Oke, jadi intinya itu Allah tuh selalu tahu yang terbaik untuk hambanya ya. Jadi apapun yang adik-adik sekarang cita-citakan, apa yang sedang direncanakan, yang penting kita tahu porsi kita adalah usaha, doa. Nah, sisanya ya jangan dikte, jangan mendikte Tuhan untuk Tuhan aku maunya di stan gitu. Terus kalau nggak di stan kita marah, ya apa hak kita untuk marah gitu kan. Sedangkan kita nggak tahu apa yang disiapkan sama Tuhan. Semakin kita ikhlas, Tuhan akan memberikan kita hal yang lebih baik. Tapi semakin kita nggak ikhlas, ya nanti bisa-bisa Tuhan marah. Kalau Tuhan udah marah, kita mau ngapain? Kita nggak punya apa-apa di dunia ini. Gitu. Jadi itu ya juga yang kita pelajari dari Kak Ilham dan juga Kak Dimas. Terima kasih teman-teman yang udah nonton videonya Siti Lailatul Hasanah. Makasih juga. Makasih juga Ilham sama Dimas sudah nyempetin waktu, masih pakai baju hitam putih habis dinamika. Ya semoga pokoknya semuanya terbayar lah. Oke, kita nanti semoga ketemu lagi ini ya pas waktu dapat foto-foto Dimas sama Ilham udah wisuda, udah ada penempatan. Amin. Amin. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.